Ini adalah kisah tentang seorang pria yang mendapatkan kekayaan karena kebaikan hatinya. Namun saat dia mengkhianati kekasihnya, semuanya berubah. Semua orang yang mendengar kisah ini pasti meneteskan air mata. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak kisah lengkapnya. Pada abad ke-18, di sebuah desa nelayan yang terletak di pesisir Pulau Jawa, hiduplah seorang pemuda bernama Wira. Desa ini terletak di sebuah teluk yang indah, dikelilingi oleh perbukitan hijau dan laut biru yang mempesona. Desa itu tidak besar, namun cukup ramai dengan kehidupan sederhana masyarakatnya yang bergantung pada laut. Wira tinggal bersama ibu dan adik-adiknya di sebuah rumah sederhana yang terbuat dari bambu dan atap jerami. Rumah itu terletak di ujung desa, dekat dengan pantai, sehingga setiap pagi, Wira bisa mendengar suara ombak yang bergulung-gulung di tepi pantai. Ayah Wira sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, saat Wira masih remaja, meninggalkan beban yang cukup berat di pundaknya. Ayahnya adalah seorang nelayan yang dihormati di desa, namun kondisi cuaca yang tidak menentu dan badai besar beberapa tahun yang lalu membuatnya tak selamat di tengah laut. Sejak saat itu, Wira menjadi satu-satunya pencari nafkah bagi keluarganya. Ia tahu bahwa hidupnya sebagai nelayan tidaklah mudah, namun ia tidak pernah mengeluh. Setiap hari, ia berangkat pagi-pagi sekali, mempersiapkan perahunya yang sudah tua, dan berharap mendapatkan ikan yang cukup untuk dijual di pasar. Masyarakat di desa itu hidup dengan cara yang sangat sederhana. Pagi hari mereka mulai beraktivitas di laut, sementara sore hari, mereka berkumpul di balai desa untuk saling berbagi cerita, berdiskusi tentang hasil tangkapan ikan, atau sekadar menghabiskan waktu bersama keluarga. Di desa itu, gotong royong adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi. Semua orang bekerja sama untuk memperbaiki jalan desa, membangun rumah, atau bahkan menanam pohon kelapa yang menjadi sumber mata pencaharian mereka. Wira seringkali bekerja keras untuk membantu penduduk desa lainnya, meskipun hasil tangkapannya belum tentu memadai. Namun, meskipun hidup dalam kesederhanaan, Wira dikenal sebagai pemuda yang selalu tersenyum dan sabar. Ibu Wira, seorang wanita tua yang lemah lembut, sering mengingatkan Wira bahwa mereka memiliki apa yang paling penting, keluarga dan keikhlasan dalam menjalani hidup. Kita tidak pernah tahu apa yang akan datang esok hari, Wira, kata ibunya dengan lembut. Tapi kita harus tetap berusaha dan bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Di pagi hari yang cerah, Wira pergi ke laut dengan perahu kayu tuanya, menavigasi ombak kecil yang menggulung perlahan. Ia memandang ke sekeliling, menikmati pemandangan pantai yang masih sepi. Laut pagi itu tampak tenang, dan sinar matahari yang memancar membuat permukaan laut berkilau seakan berbicara padanya. Ia berdoa dalam hati, berharap bisa membawa pulang ikan yang cukup untuk memberi makan keluarganya. Namun, kehidupan nelayan seringkali penuh ketidakpastian. Tak jarang Wira merasa frustasi ketika perahunya kembali tanpa hasil. Setiap hari, ia berlayar jauh ke tengah laut, tetapi terkadang ikan-ikan yang diharapkannya tak kunjung datang. Setiap kali kembali dengan tangan kosong, ia melihat raut wajah ibunya yang cemas. Walaupun begitu, ibunya selalu mencoba menenangkan hati Wira, berkata, "Rezeki datang dari Tuhan, Nak. Kita harus percaya bahwa setiap usaha pasti ada hasilnya, meskipun itu tidak selalu seperti yang kita harapkan." Suatu hari, setelah beberapa hari gagal menangkap ikan, Wira merasa sangat letih dan kecewa. Ia duduk di pantai, menatap langit yang mulai mendung, dan merasakan beratnya beban hidup yang harus ia tanggung. Terkadang, ia merasa seperti terjebak dalam rutinitas yang tidak pernah berubah. Namun, di balik kesedihannya, ada tekad yang kuat. Wira tahu bahwa ia tidak bisa menyerah, karena keluarganya sangat bergantung padanya. Apapun yang terjadi, aku harus terus berusaha, pikir Wira dalam hati. Ini adalah tanggung jawabku. Aku akan terus berjuang untuk mereka. Namun, meskipun tekadnya kuat, Wira tidak pernah bisa menghindari rasa kesepian yang ia rasakan di laut. Sesekali,
Ia mengingat ayahnya yang selalu menyemangatinya saat ia masih kecil. Ayahnya selalu mengajarinya tentang kekuatan alam, tentang bagaimana laut bisa sangat ramah tetapi juga sangat kejam. Laut adalah sahabat yang setia, tapi juga bisa menjadi musuh yang berbahaya, kata ayahnya suatu kali. Wira selalu ingat pesan itu, karena ia tahu bahwa menjadi nelayan berarti harus memahami cara berkomunikasi dengan alam. Pagi itu, laut tampak lebih tenang dari biasanya. Gelombang yang biasanya mengganas kini tampak begitu lembut, seolah-olah sedang menyambut kedatangan Wira. Perahunya melaju pelan, menembus kabut tipis yang menyelimuti permukaan laut. Wira merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun hari itu sepi, dengan langit yang cerah dan ombak yang lembut, ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Angin laut yang segar terasa membawa aroma yang berbeda, seakan mengingatkannya pada sesuatu yang penting. Saat ia terus melaju, pandangan matanya tertuju pada kejauhan. Dari balik kabut, ada sesuatu yang bergerak lambat di permukaan laut. Wira menatap lebih seksama. Awalnya, ia berpikir itu hanya sekadar balok kayu atau serpihan kapal yang hanyut. Namun, saat ia mendekat, ia sadar bahwa itu bukanlah sesuatu yang biasa. Itu adalah seekor penyu besar. Namun bentuknya jauh lebih besar dari penyu-penyu di pantai yang pernah ia lihat sebelumnya. Penyu itu tampak lemah, sesekali mengeluarkan suara seperti rintihan. Tubuhnya terluka, dan kulitnya yang biasanya keras tampak tergores oleh sesuatu yang kasar. Wira, yang selalu memiliki rasa kasihan terhadap makhluk laut, segera mempercepat dayungnya. Ia mendekati penyu itu dengan hati-hati, tidak ingin membuatnya semakin takut. "Tenang, aku akan membantumu," ujar Wira, meskipun suaranya tidak lebih dari bisikan angin. Setelah mengamankan penyu itu, Wira memutuskan untuk membawa makhluk itu ke pantai, berharap bisa merawatnya sampai pulih. Namun, saat ia mulai mendayung perahu untuk kembali ke pantai, sesuatu yang aneh terjadi. Laut yang semula tenang tiba-tiba mulai bergelora. Angin bertiup lebih kencang, dan ombak yang awalnya lembut kini menjadi tinggi, seakan mencoba menghalangi perjalanan Wira. Wira terkejut dan merasa cemas. Apa yang sedang terjadi? Pikirnya dalam hati. Tiba-tiba, dari bawah permukaan laut yang gelap muncul sesuatu yang lebih besar lagi. Sebuah bayangan raksasa muncul dari kedalaman laut. Wira menahan napasnya, tubuhnya merasa kaku. Ketika bayangan itu mendekat, ia sadar bahwa itu adalah seekor penyu raksasa yang jauh lebih besar dari penyu yang sedang ia tolong. Penyu itu tampak megah, dengan kulit berkilau seperti mutiara, dan sirip-siripnya yang lebar meluncur dengan anggun di bawah permukaan laut. Penyu raksasa itu berhenti tepat di hadapan Wira, menatapnya dengan mata yang dalam dan penuh misteri. Wira merasa seperti ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sebuah kekuatan magis yang tak terungkapkan seakan mengalir antara mereka. Tiba-tiba, suara yang lembut namun dalam terdengar di telinga Wira, seolah berasal dari dalam hati laut itu sendiri. "Terima kasih telah menyelamatkan salah satu anakku," kata suara itu, meskipun tidak ada mulut yang tampak mengucapkannya. Wira terkejut, mencoba mencari asal suara itu. Siapa yang berbicara?" gumamnya. Namun suara itu kembali mengalun. "Aku adalah penjaga laut ini. Aku adalah penyu yang melindungi segala kehidupan yang ada di dalamnya." Suara itu kini terdengar lebih jelas, dan Wira akhirnya menyadari bahwa suara itu datang dari penyu raksasa yang kini berada di hadapannya. Penyu itu tidak hanya berbicara dengan kata-kata, tetapi juga dengan perasaan. Wira merasa seolah-olah dia dapat merasakan setiap kata yang disampaikan, seolah pesan itu masuk langsung ke dalam jiwanya. "Aku akan membawamu ke tempat yang sangat istimewa," lanjut penyu itu. "Tempat yang tidak dapat dijangkau oleh sembarang orang." Wira merasa sedikit ragu, namun hatinya merasakan panggilan yang kuat untuk mengikuti penyu raksasa itu. Ia tahu, ini adalah kesempatan yang langka, bahkan mungkin kesempatan seumur hidup. Namun, ada sesuatu yang berubah dalam diri Wira, sesuatu yang sangat nyata namun juga sangat ajaib. Ketika penyu raksasa itu melanjutkan perkataannya, tiba-tiba, tubuh Wira merasa hangat, dan sesaat kemudian,
Ia merasakan sesuatu yang aneh di tenggorokannya. Ia mendapati bahwa ia bisa bernafas dengan bebas. Seakan udara tak lagi menjadi batasan. Seluruh tubuhnya terasa ringan, seolah ia telah diberikan kemampuan untuk bernapas di dalam air. Seakan tubuhnya telah disesuaikan dengan dunia bawah laut yang penuh misteri ini. Wira menoleh dengan bingung, mencoba untuk mengerti apa yang baru saja terjadi. Apakah ini benar? Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, penyu raksasa itu mulai bergerak, mengisyaratkan Wira untuk mengikuti. Tanpa banyak berkata, Wira mengikuti gerakan penyu itu, merasakan keberanian baru yang tumbuh dalam dirinya, meskipun perasaan cemas dan tak pasti masih menggelayuti hatinya. Perahu yang tadinya hanya melaju di atas permukaan kini terasa lebih terapung, seolah ia meluncur di atas air dengan kecepatan yang tak biasa. Wira menyadari bahwa ia kini berada di antara dunia yang berbeda, di dunia yang penuh dengan keajaiban dan rahasia laut. Suasana yang tadinya familiar kini berubah menjadi asing, dengan kedalaman laut yang semakin terasa mengundang. Wira mendapati dirinya dengan mudah bisa bernapas di bawah air, tanpa merasa sesak atau tertekan. Setiap hembusan napasnya terasa segar, bahkan lebih lega daripada ketika ia berada di darat. Dunia di bawah permukaan laut pun tampak begitu berwarna. Ikan-ikan berwarna cerah bergerak bebas di sekelilingnya, sementara karang-karang yang berkilau seakan menyambut kedatangannya. Penyu raksasa itu meluncur dengan elegan ke kedalaman yang lebih dalam. Wira mengikuti, merasa seperti ada ikatan tak terlihat yang mengarahkannya ke tempat yang lebih jauh lagi, ke tempat yang lebih misterius, yang terasa jauh lebih dalam daripada kedalaman fisik laut itu sendiri. Mereka semakin jauh, menjauhi pesisir pantai dan menuju kedalaman yang lebih gelap. Tetapi anehnya, Wira tidak merasa takut. Sebaliknya, ia merasa terhubung dengan dunia bawah laut yang penuh dengan kehidupan ini. Tanpa sadar, ia merasa seperti mulai memahami bahasa laut, bahasa yang tak terucapkan, namun dipahami dengan hati dan jiwa. Wira terus mengikuti jejak penyu raksasa, yang kini menyelam lebih dalam ke kedalaman laut yang gelap. Meski perahunya tetap berada di permukaan, ia merasakan suatu daya tarik kuat untuk terus mengikuti makhluk besar itu. Laut yang semula terasa luas dan tak terbatas kini tampak berbeda, seolah ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya, sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang dipilih. Saat mereka menyelam lebih jauh, cahaya matahari semakin memudar, digantikan oleh kegelapan yang memeluk dunia bawah laut. Namun, Wira tidak merasa takut. Sebaliknya, ia merasa terhubung dengan setiap gelombang yang bergulung di sekitar tubuhnya, dengan setiap pergerakan yang terasa begitu alami. Suasana di sekitarnya semakin misterius, dengan ikan-ikan bercahaya yang bergerak cepat di sekelilingnya, meninggalkan jejak-jejak cahaya yang berkilau. Penyu raksasa itu terus bergerak dengan anggun, sementara Wira mengikuti di belakangnya, menyadari bahwa kemampuannya bernafas di bawah air bukan hanya sebuah berkah biasa. Rasanya seperti ia memiliki tubuh yang baru, tubuh yang dibuat untuk menjadi bagian dari dunia ini, dunia bawah laut yang penuh dengan kehidupan dan energi yang tak terungkapkan. Di bawah sana, jauh dari permukaan bumi, ia bisa merasakan ada sesuatu yang lebih besar sedang mengamati, seakan alam itu sendiri menunggu kehadirannya. Tiba-tiba, penyu raksasa itu berhenti dan menoleh, seolah mengisyaratkan Wira untuk melihat ke depan. Di hadapannya terbentang sebuah kerajaan yang luar biasa, sebuah kota bawah laut yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kerajaan itu tampak seperti hancuran zaman kuno, dengan menara-menara tinggi yang terbuat dari batu karang berkilauan, dikelilingi oleh terumbu karang yang indah. Meskipun tampak sepi, ada energi yang terasa hidup di dalamnya, seperti kota yang pernah berkembang pesat, tetapi kini terlupakan oleh waktu. Kerajaan itu disebut Nagagini, kerajaan yang telah lama hilang dari ingatan dunia manusia. Didirikan oleh keturunan dari seorang dewi laut, Nagagini adalah tempat di mana para makhluk laut yang kuat dan bijaksana bersemayam, menyembunyikan rahasia-rahasia alam yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang diberkahi oleh laut itu sendiri. Wira merasa terpesona dan sekaligus kebingungan, tak percaya apa yang ia lihat. Penyu raksasa itu mulai meluncur lebih dekat ke gerbang besar kerajaan,
Sebuah gerbang yang terbuat dari batu karang hitam yang mengilap. Di atas gerbang tersebut, terdapat ukiran simbol-simbol kuno yang tampak seperti peta dunia yang terhubung dengan laut dan langit, seolah menggambarkan hubungan erat antara kedua dunia itu. Penyu raksasa menoleh ke Wira dan dengan suara lembut namun penuh wibawa, ia berkata, "Selamat datang di Nagagini, tempat di mana segala rahasia laut tersimpan. Kamu telah dipilih untuk menjadi penjaga dunia ini." Wira terkejut, tetapi hatinya seakan dipenuhi oleh rasa ingin tahu yang mendalam. "Aku, penjaga dunia ini?" tanya Wira. Suaranya hampir tenggelam oleh riak-riak air. "Apa maksudmu? Aku hanya seorang nelayan biasa. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan di sini." Penyu itu mengangguk, dan tatapannya semakin tajam. "Kamu bukan hanya seorang nelayan biasa, Wira. Kamu adalah keturunan dari para penjaga laut. Mereka yang ditakdirkan untuk melindungi dunia ini. Kamu telah dipilih oleh Dewi Srinaga, pelindung laut yang turun dari langit untuk membawa keseimbangan antara dunia darat dan laut." Wira terdiam. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar, membangkitkan kenangan yang telah lama terlupakan. Ia ingat ibunya yang selalu bercerita tentang legenda-legenda kuno yang berhubungan dengan laut, tentang dewi-dewi yang menjaga keseimbangan alam. Ia tidak pernah mengira bahwa cerita-cerita itu mungkin berhubungan dengan takdirnya sendiri. "Apakah itu mengapa aku bisa bernapas di dalam air?" tanya Wira, masih bingung. Penyu raksasa mengangguk. Matanya yang dalam memancarkan cahaya lembut. "Kekuatan itu berasal dari Dewi Srinaga, yang memberimu berkah agar kamu bisa bertahan di dunia ini. Laut membutuhkan penjaga, seseorang yang bisa melindungi harmoni di antara makhluk-makhluknya. Kamu memiliki potensi itu, Wira." Saat itu, Wira merasakan getaran aneh di dalam tubuhnya, seperti ada energi yang mengalir melalui setiap urat darahnya, memberi kekuatan baru yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa ada sesuatu yang bangkit dalam dirinya, kekuatan yang berasal dari laut, namun juga terhubung dengan dirinya sendiri. Seperti ada hubungan yang dalam antara dirinya dan dunia ini. Penyu itu melanjutkan, "Di kerajaan ini, kamu akan dilatih untuk memahami rahasia laut dan melindunginya. Ada banyak yang harus kamu pelajari, dan banyak tantangan yang akan datang. Tetapi ingatlah, Wira, kamu bukan hanya seorang manusia biasa. Kamu adalah bagian dari dunia ini, dan dunia ini membutuhkanmu." Wira merasa bingung, tetapi juga merasa ada ketenangan dalam dirinya yang perlahan mulai muncul. Ia tahu bahwa ini adalah takdirnya, meskipun ia tidak sepenuhnya memahami apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, satu hal yang ia tahu, dunia ini lebih besar dari yang ia bayangkan, dan ia tidak lagi hanya seorang nelayan biasa. Takdir yang lebih besar menunggunya. Saat penyu raksasa mulai berenang lebih dalam ke dalam kerajaan yang terlupakan itu, Wira mengikuti, menapaki jalannya yang penuh dengan keajaiban dan tantangan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berlalu di kerajaan Nagagini, dan Wira semakin merasa seolah dunia yang kini ia huni adalah rumah barunya. Laut yang dalam dan penuh misteri kini bukan lagi sesuatu yang asing. Ia telah belajar banyak tentang kehidupan bawah laut, tentang keseimbangan alam, dan tentang kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya. Namun, ada satu hal yang belum sepenuhnya ia pahami, takdirnya. Suatu pagi yang cerah, setelah menyelesaikan latihan bersama para penjaga laut, Wira dipanggil oleh Raja Nagagini, ayah dari Putri Nagagini. Wira merasa gugup, meskipun ia tidak tahu pasti mengapa. Selama ini, hubungan antara dirinya dan putri kerajaan itu semakin dekat. Namun ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang mengarah ke arah ini. Putri Nagagini, yang selalu tampak bijaksana dan tenang, mengungkapkan bahwa takdir mereka telah saling terikat sejak ia pertama kali tiba di kerajaan ini. Setelah tiba di ruang tahta kerajaan yang megah, Raja Nagagini menyambutnya dengan tatapan yang penuh wibawa. "Wira, anak muda," kata Raja dengan suara yang berat namun penuh kebijaksanaan. "Kami telah mengamati perjalananmu. Kehadiranmu di sini bukanlah kebetulan. Dewi Srinaga telah memilihmu untuk menjadi bagian dari kerajaan ini, dan kini saatnya untuk mempererat hubungan kita." Wira bingung.
Namun ia juga merasa bahwa kata-kata Raja Nagagini mengandung makna yang lebih dalam. Sebelum ia sempat berkata apa-apa, Raja melanjutkan, "Ada tradisi kuno di kerajaan kami. Untuk menjaga keseimbangan antara dunia laut dan dunia daratan, kami mengikatkan takdir antara seorang penjaga laut dan putri kerajaan. Hanya mereka yang memiliki kekuatan dari Dewi Srinaga yang dapat melaksanakan ritual ini." Wira menatap Raja, mendengarkan setiap kata dengan seksama. "Aku." Wira terdiam sejenak, mencoba memahami maksud dari pernyataan Raja itu. "Jadi, maksudmu aku harus menikahi Putri Nagagini?" Raja mengangguk. Senyum bijak terlihat di wajahnya. "Pernikahan ini bukan hanya tentang dua hati yang bersatu, Wira. Ini adalah perjanjian sakral antara daratan dan laut, antara manusia dan para penjaga alam. Dengan menikahi Putri Nagagini, putri kerajaan yang berwujud sangat cantik bak seorang dewi, kamu akan memperkuat hubungan antara kerajaan kami dan dunia luar. Kamu juga akan mendapatkan berkah dari Dewi Srinaga yang akan menguatkan kemampuanmu dalam menjaga laut." Wira merasa cemas, namun ada sesuatu dalam dirinya yang mengatakan bahwa ini adalah bagian dari takdirnya. Takdir yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Saat itu, Putri Nagagini, yang selama ini selalu tampak tenang dan penuh rahasia, melangkah maju. Wira menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia melihat kesedihan yang mendalam di mata putri tersebut. Putri Nagagini menghela napas. "Wira, aku tahu ini tidak mudah bagimu. Namun, kita tidak hanya melangkah menuju pernikahan ini karena sebuah kewajiban. Aku juga merasa bahwa takdir kita memang telah saling terhubung. Laut dan daratan, kita adalah penjaga keduanya." Wira melihat tatapan penuh harapan dari Putri Nagagini, dan meskipun ada rasa gugup yang menghampirinya, ia merasakan ketenangan dalam hatinya. "Pernikahan ini bukan hanya tentang aku dan kamu," pikirnya. "Ini adalah takdir yang lebih besar." Raja Nagagini memimpin mereka ke ruang utama di kerajaan, tempat di mana ritual pernikahan akan dilaksanakan. Wira, yang kini mengenakan pakaian upacara yang disediakan oleh kerajaan, merasa ada sesuatu yang magis mengalir di udara. Segalanya terasa lebih nyata, lebih hidup, lebih terhubung dengan alam. Suara ombak yang gemuruh di kejauhan terdengar semakin dekat. Seakan dunia laut dan daratan mulai saling menyatu. Putri Nagagini mengenakan gaun yang terbuat dari serat-serat karang yang berkilau dan dihiasi dengan mutiara laut. Keindahannya semakin mempesona. Namun ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar penampilannya. Kekuatan magis yang mengelilinginya adalah sesuatu yang bisa dirasakan oleh siapa saja yang ada di dekatnya. Ketika mereka berdiri di depan altar yang terbuat dari batu karang hitam, Raja Nagagini mengangkat tangan, dan sebuah cahaya biru lembut mulai memancar dari kedalaman laut. Cahaya Dewi Srinaga, simbol berkah yang datang dari Dewi Pelindung Laut, menerangi ruangan, membawa kedamaian dan harapan bagi semua yang hadir. Raja Nagagini melanjutkan, "Kini, kalian berdua akan menerima berkah dari Dewi Srinaga. Berkat ini akan menghubungkan dunia laut dan daratan, serta memberikan kekuatan baru untuk menjaga keseimbangan alam." Saat itu, sebuah nyala cahaya muncul dari tangan Putri Nagagini, mengalir ke tubuh Wira. Ia merasa kekuatan luar biasa mengalir ke dalam dirinya. Seakan tubuhnya terhubung langsung dengan kekuatan laut yang tak terbatas. Wira merasakan kedamaian yang mendalam, sebuah kedamaian yang menghubungkan dirinya dengan dunia bawah laut. Tubuhnya terasa lebih ringan, dan ia bisa merasakan energi alam mengalir melalui dirinya. Perkataan Raja Nagagini terdengar dalam suara yang berat dan penuh makna. "Dengan berkah ini, kalian berdua akan menjadi satu. Kekuatan kalian akan melindungi kerajaan ini dan dunia laut, menjaga kedamaian yang telah ada sejak zaman dahulu." Setelah ritual selesai, Wira dan Putri Nagagini berdiri bersama sebagai pasangan suami istri yang baru. Namun lebih dari itu, mereka menjadi penjaga keseimbangan dunia. Mereka saling bertukar pandang, dan meskipun tak ada kata-kata yang diucapkan, keduanya merasakan ikatan yang lebih dalam dari sekadar sebuah pernikahan. Mereka adalah bagian dari alam itu sendiri. Mereka telah menetap di sebuah istana bawah laut yang megah namun sederhana, yang dikelilingi oleh terumbu karang berwarna-warni,
dan dihiasi oleh makhluk laut yang menambah keindahan dunia mereka. Wira merasa hidupnya kini lebih berarti, meskipun ia tidak lagi memiliki kekuatan magis yang luar biasa seperti dulu. Sebagai seorang suami dan ayah, ia merasa bahagia dengan hidupnya yang baru. Dewi Nagagini, yang kini menjadi permaisuri dari kerajaan laut, mendampingi Wira dalam setiap langkah hidup mereka. Bersama, mereka membesarkan seorang anak lelaki yang sangat mereka cintai. Anak mereka tumbuh di bawah perawatan penuh kasih sayang, belajar banyak tentang keindahan alam dan tanggung jawab yang besar terhadap keseimbangan laut. Setiap pagi, Wira dan Dewi Nagagini akan berenang bersama anak mereka di sekitar terumbu karang, mengajarkan anak mereka untuk menghargai alam dan menjaga kedamaian yang telah mereka capai. Laut yang dulu menjadi medan pertempuran kini menjadi tempat bermain yang penuh dengan keajaiban dan keindahan. Ikan-ikan berwarna cerah, hiu kecil, dan kuda laut seringkali menemani mereka berkeliling, menciptakan suasana yang menyenangkan dan penuh kedamaian. Dewi Nagagini, meskipun telah menjadi pemimpin yang bijaksana, selalu mengutamakan kehidupan keluarga. Ia sering meluangkan waktu bersama Wira untuk berbincang tentang masa depan mereka, serta tugas mereka sebagai penjaga kerajaan. Mereka tahu bahwa menjaga kerajaan bawah laut berarti juga menjaga alam dan kehidupan makhluk laut yang ada di dalamnya. Namun, mereka tidak merasa terbebani, karena mereka saling mendukung dan merasa bahwa hidup ini penuh makna. Di malam hari, ketika cahaya bulan menyinari laut, Wira dan Dewi Nagagini duduk bersama di karang besar, sambil menatap keindahan lautan yang tak pernah berhenti memukau mereka. Mereka berbicara tentang masa depan kerajaan mereka, tentang bagaimana mereka ingin anak mereka tumbuh menjadi sosok yang bijaksana dan peduli terhadap lingkungan. "Aku merasa hidup kita sempurna, Wira," kata Dewi Nagagini, memandang suaminya dengan penuh kasih. "Dunia ini penuh keindahan, dan kita berdua telah berjuang untuk sampai ke titik ini. Kita telah menemukan kedamaian, dan anak kita akan tumbuh dalam dunia yang lebih baik." Wira mengangguk dengan senyum lembut, merasakan ketenangan yang luar biasa di hatinya. "Kehidupan kita memang tak seperti yang dulu, Dewi, tapi aku merasa lebih hidup sekarang, dengan keluarga kita, dengan kamu di sini. Kita mungkin tidak lagi memiliki kekuatan seperti dulu, tapi aku merasa kita memiliki sesuatu yang lebih besar sekarang, cinta dan kedamaian." Mereka menghabiskan malam itu bersama, dikelilingi oleh keheningan laut yang menenangkan. Keberanian mereka untuk berkorban telah membawa mereka ke titik ini, ke sebuah dunia yang penuh keindahan, kedamaian, dan keluarga. Tidak ada lagi rasa takut atau kecemasan tentang masa depan. Mereka tahu bahwa selama mereka bersama, mereka akan terus menjaga kedamaian dan keharmonisan di dunia bawah laut yang telah mereka ciptakan. Setelah bertahun-tahun tinggal bersama Dewi Nagagini di kerajaan bawah laut, kehidupan Wira terasa penuh kedamaian. Namun, semakin lama ia tinggal di sana, semakin dalam kerinduan itu merasuk ke dalam hatinya. Kerinduan akan daratan, akan keluarga yang telah lama ia tinggalkan, dan terutama pada ibu serta teman-temannya yang ada di dunia manusia. Meskipun laut telah memberinya kedamaian dan kebahagiaan bersama Dewi Nagagini dan anak mereka, ada satu hal yang tetap mengganggu hatinya, keinginan untuk kembali. Setiap kali Wira melihat permukaan laut, hatinya terasa berat. Ia bisa melihat sinar matahari yang menyinari lautan dari kejauhan, dan itu mengingatkannya pada kehidupan yang ia tinggalkan bertahun-tahun yang lalu. "Aku merindukan mereka, Dewi," Wira berkata suatu malam, saat mereka duduk bersama di tepi karang, memandang cahaya bulan yang terpantul di lautan yang tenang. "Aku merindukan tanah airku. Aku ingin kembali, melihat keluargaku sekali lagi." Dewi Nagagini menatap Wira dengan mata yang penuh pengertian. Ia sudah tahu perasaan suaminya. Meskipun ia merasa berat, ia tahu bahwa kerinduan itu adalah bagian dari siapa Wira, sebuah bagian dari perjalanan hidupnya yang tak bisa dihindari. "Aku mengerti, Wira," Dewi menjawab dengan lembut. "Kau telah mengorbankan banyak hal untuk hidup di sini, di dunia bawah laut ini. Dan meskipun aku tidak ingin kau pergi, aku tahu kau perlu kembali ke daratan." Dewi menghela napas dalam-dalam, seolah merelakan sesuatu yang sulit.
Tapi ingat, dunia ini adalah rumahmu juga. Kami di sini menunggumu. Wira merasa hatinya berat. Namun ia tahu bahwa perpisahan ini mungkin yang terbaik. Meskipun ia ingin sekali kembali, ia merasa bahwa ia tidak bisa meninggalkan dunia ini begitu saja. Sebelum berangkat, ada satu hal terakhir yang perlu ia terima dari Dewi Nagagini, sebagai pengingat bahwa ia selalu punya tempat di dunia bawah laut. Dewi Nagagini berdiri dan membuka sebuah kotak kecil yang telah ia simpan selama ini. Kotak itu terbuat dari kerang laut yang indah, dihiasi dengan pola-pola rumit yang tampak alami dan sangat berharga. Dewi memandang Wira dengan tatapan yang dalam dan penuh makna. "Ini adalah hadiah dariku untukmu," katanya, sambil menyerahkan kotak tersebut kepada Wira. "Tapi ada satu syarat yang harus kau ingat. Jangan pernah membuka kotak ini. Jika kau membukanya, maka kau akan kehilangan semua yang telah kita bangun bersama, dan kau akan kembali ke dunia manusia, jauh dari kami." Wira menatap kotak itu, merasa bingung dan terharu. "Apa maksudmu, Dewi?" tanyanya. "Apa yang ada di dalam kotak ini?" "Di dalamnya ada sebuah rahasia," Dewi menjelaskan dengan suara pelan. "Sesuatu yang akan mengingatkanmu pada kami, dan sesuatu yang akan menjaga keberanianmu. Tetapi jika kau membuka kotak itu, kau akan kehilangan ikatanmu dengan dunia ini, dan waktu akan berubah. Jangan biarkan keinginan untuk tahu membuatmu tergoda. Jika kau kembali ke daratan, dunia kita akan tetap ada, namun kau akan menjadi seperti manusia biasa, terpisah dari laut dan kami." Wira merasa hatinya dipenuhi kebingungan dan keraguan. Namun, ia tahu bahwa keputusan ini bukan hanya tentang dirinya. "Aku berjanji," kata Wira dengan suara penuh tekad, meskipun perasaan berat menekan hatinya. "Aku tidak akan membuka kotak ini. Aku akan menjaga janji ini." Dewi Nagagini memandang Wira dengan penuh cinta dan pengertian. "Aku tahu kau akan menjaga janji itu, Wira, karena itu adalah keputusan besar. Jika kau merasa rindu dan ingin kembali ke daratan, lakukanlah. Tapi ingat, laut ini selalu menunggumu, dan aku akan selalu ada di sini, bersama anak kita." Setelah berbicara, mereka saling berpandang. "Tidak ada yang lebih penting daripada keluarga dan cinta," Dewi melanjutkan. "Jika kau memutuskan untuk kembali, aku akan mengerti. Tapi ingatlah bahwa kita adalah bagian dari satu dunia yang tak terpisahkan." Wira merasakan keharuan yang mendalam. Ia memeluk Dewi dengan erat, merasakan kehangatan dan keindahan yang luar biasa dari dunia ini, dunia yang memberinya kehidupan baru. Meskipun hatinya penuh dengan kerinduan akan daratan, ia tahu bahwa kehidupan ini telah memberikan banyak kebahagiaan. Saat ia memegang kotak kecil itu, ia merasa sebuah berat yang luar biasa. Namun, ia juga merasa ada harapan yang besar, bahwa perpisahan ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah awal yang baru. Malam itu, Wira pergi ke pinggir laut, menatap ke atas, ke permukaan yang jauh. Dia mengerti bahwa perpisahan ini adalah sebuah keputusan penting yang harus ia jalani untuk menutup babak hidupnya di daratan. Tetapi ia juga tahu bahwa dunia bawah laut akan tetap menunggu kapan saja ia kembali. "Aku akan kembali, Dewi," katanya dalam hati. Meskipun ia tahu perjalanan ini akan membawa banyak perubahan dalam hidupnya. Tetapi, kotak itu akan selalu menjadi pengingat untuk tidak melupakan dunia yang telah memberinya segala hal yang berharga. Setelah sekian lama berada di dunia yang asing baginya, Wira akhirnya tiba di daratan. Sesampainya di pantai, ia mengira bahwa desa yang dulu ia kenal masih ada. Namun, dunia di sekitarnya benar-benar berbeda. Gedung-gedung tinggi, mobil-mobil besar, dan orang-orang sibuk dengan benda kecil yang mereka sebut ponsel membuatnya merasa terasing. Apa yang terjadi di sini? Kenapa semuanya berubah begitu cepat? Pikirnya, tak bisa memahami. Namun, bukan hanya perubahan fisik yang membuatnya bingung. Pandangan orang-orang di sekitarnya membuatnya merasa seolah-olah ia bukan bagian dari dunia ini. Banyak orang yang meliriknya dengan tatapan aneh saat ia berjalan melalui jalan-jalan kota yang sibuk.
Pakaian yang ia kenakan, meskipun merupakan pakaian tradisional yang biasa digunakan oleh rakyat kerajaan Nagagini di abad ke-18, jelas terlihat sangat kuno di tengah kerumunan orang yang mengenakan pakaian modern. Beberapa orang mulai berbisik dan menunjuknya, memperolok-olokkan penampilannya yang kuno. "Lihat, orang itu seperti baru keluar dari masa lampau," bisik seseorang. Wira merasa semakin tersudut, dikelilingi oleh orang-orang yang tampaknya tidak mengerti dirinya. Di tengah kebingungannya, Wira melihat seorang pria tua yang duduk di dekat sebuah warung kopi. Pria itu mengenakan pakaian sederhana dan tampaknya tengah membaca sebuah buku tua. Wira mendekatinya dengan penuh harapan, merasa bahwa orang tua ini mungkin bisa memberikan beberapa petunjuk tentang dunia yang kini terasa begitu asing baginya. "Permisi, Pak," Wira menyapa, mencoba menyembunyikan rasa bingungnya. "Apakah Anda bisa memberitahuku tentang tempat ini? Saya baru saja kembali setelah waktu yang lama." Pria tua itu menatap Wira dengan seksama. Matanya yang tajam menilai pakaian Wira yang tampak sangat kuno dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya. Ia tersenyum pelan, lalu berkata dengan suara penuh keheranan, "Anak muda, kau tampaknya datang dari zaman yang sangat berbeda. Pakaianmu dan cara bicaramu tidak cocok dengan dunia ini." Wira semakin bingung. "Apa maksudmu? Saya tidak mengerti." Pria tua itu berdiri dengan pelan, menatap Wira lebih lama, lalu mengangguk. "Aku seorang sejarawan," katanya dengan penuh keyakinan. "Pakaianmu itu adalah pakaian dari abad ke-18. Kau berasal dari masa yang sangat berbeda, lebih dari 2 abad yang lalu. Asal kau tahu anak muda, sekarang ini tahun 2024, kalau dari pengetahuan sejarahku, pakaianmu ini bahkan berasal dari kebudayaan di tahun 1800-an, jauh sebelum negeri ini merdeka. Apakah kau ingat siapakah pemimpin negerimu, anak muda?" tanya Pak tua itu. "Tentu saja Sri Sultan Hamengkubuwono," jawab Wira dengan yakin. Pak tua itu mengernyit. "Anak muda, asal kau tahu jika yang kau maksud itu Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, maka kau setidaknya hidup di tahun 1755. Dan sekarang sudah tahun 2024. Sudah 300 tahun lebih kau hidup. Bagaimana mungkin ini terjadi? Sebenarnya kamu selama ini hidup di mana? Kok merasa bingung dengan keadaan dunia ini?" Wira terkejut. "Abad ke-18? Bagaimana bisa?" Ia berkata dengan bingung, merasa dunia di sekitarnya semakin tidak masuk akal. "Tidak mungkin, saya baru pergi beberapa waktu yang lalu. Bagaimana bisa begitu banyak waktu berlalu?" Pria tua itu tersenyum bijak dan mengajak Wira untuk duduk di sebelahnya. Ia membuka buku sejarah yang ada di meja, dan dengan hati-hati membuka halaman-halaman yang sudah agak kuno. "Aku bisa menunjukkan bukti sejarah," katanya, sambil membuka arsip yang telah tercatat. "Lihatlah, ini adalah arsip desa kita, yang mencatat setiap kejadian besar. Di sini tertulis bahwa dalam catatan sejarah, sebuah kerajaan yang dikenal dengan nama Nagagini pernah berada di pesisir ini, sekitar abad ke-18. Pada saat itu, ada seorang pahlawan yang dikenal sangat dekat dengan Dewi Nagagini." Wira menatap sejenak arsip yang terbuka di depannya, merasa seolah kenangan masa lalu mulai terhubung dengan dunia ini. Namun, rasa kebingungannya semakin mendalam. "Dewi Nagagini? Itu?" Wira tergagap. "Itu istri Bima, kan?" Pria tua itu mengangguk pelan. "Betul. Dan dengan pakaianmu yang tidak mungkin berasal dari abad ini, serta sejarah yang tercatat di sini, jelas menunjukkan bahwa kau berasal dari masa yang sangat jauh. Dunia ini telah berubah. Waktu yang kau tinggalkan telah berlalu begitu lama, lebih dari 300 tahun." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar Wira. 300 tahun? Ia merasa seolah dunia telah menghancurkan segala yang ia kenal. 300 tahun, gumamnya pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. "Apa yang telah terjadi pada orang tuaku? Apa yang terjadi pada desa ini?" Pria tua itu menatap Wira dengan penuh simpati. "Aku bisa mengerti kebingunganmu. Dunia ini telah banyak berubah, tetapi kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Waktu adalah sesuatu yang tidak bisa dihentikan." Wira menunduk, merasa seolah sepanjang hidupnya yang hilang,
Begitu banyak yang telah berlalu tanpa bisa ia kejar. Waktu seolah meninggalkannya. Namun, di tengah kesedihannya, Wira kembali memegang kotak kecil yang diberikan oleh Dewi Nagagini. "Dewi, apakah aku benar-benar telah kehilangan segalanya?" bisiknya pada dirinya sendiri. Pria tua itu melihat Wira dengan penuh pengertian. "Jangan terlalu terbebani dengan masa lalu, anak muda. Dunia ini terus berjalan, dan ada banyak hal yang masih bisa kau pelajari di sini." Dengan perasaan yang masih berat, Wira mulai menerima kenyataan bahwa dunia yang ia kenal telah hilang. "Aku harus belajar hidup di dunia ini," pikirnya dalam hati. Meskipun semuanya sudah berubah. Hari itu, Wira duduk di pinggir pantai yang tenang, dengan kotak kecil di tangannya. Setelah berbicara panjang lebar dengan pria tua sejarawan, ia merasa semakin tidak tahu harus berbuat apa. Waktu yang telah berlalu begitu lama dan dunia yang baru ini terasa terlalu asing baginya. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan segala yang berharga, orang tua, teman, dan bahkan kerajaan yang dulu menjadi rumahnya. Namun, kotak itu, yang diberikan oleh Dewi Nagagini, tetap terjaga di tangannya. Dewi itu telah memberinya pesan yang jelas. "Jangan buka kotak itu, Wira, atau kau akan menyesal." Tapi entah mengapa, perasaan yang semakin menekan di dalam dada Wira membuatnya merasa bahwa ia perlu tahu apa yang ada di dalam kotak itu. Apa yang bisa lebih buruk lagi? Pikirnya. "Aku telah kehilangan segalanya." Ada sedikit ketamakan dalam hatinya, bahwa di dunia yang saat ini dia harus bisa hidup, dan jangan-jangan di dalam kotak itu tersimpan rahasia pengetahuan dan kekayaan dari dalam lautan. Sehingga dia bisa hidup dengan pengetahuan dan kondisi manusia di zaman ini. Sebuah ketamakan akan kemakmuran hidup, di tengah dunia yang tidak pernah dia tahu, dunia yang kini liar dan penuh kekacauan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Wira membuka kotak itu. Begitu tutup kotak itu terbuka, sebuah cahaya terang memancar keluar, melingkupi tubuh Wira dengan intensitas yang tidak dapat dijelaskan. Dalam hitungan detik, tubuh Wira terasa berat dan runduk. Wira memegang dadanya yang mulai terasa sesak. Kulitnya mulai keriput, rambutnya memutih, dan tubuhnya yang dulu tampak bugar kini mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan yang luar biasa cepat. "Tidak, tidak!" Wira berteriak, namun suaranya terdengar semakin lemah. Ia merasakan waktu yang hilang kembali menghantamnya, seolah segala usia yang telah ia lewatkan kini menghancurkan tubuhnya. Wira terjatuh ke tanah, memegang kotak itu dengan tangan yang semakin lemah. Aku sudah terlambat," bisiknya dengan penuh penyesalan. "Aku tidak bisa kembali ke lautan, ke dunia yang aku tinggalkan." Tubuhnya kini hampir sepenuhnya renta, wajahnya dipenuhi keriput dan rambutnya memutih, seolah ia telah hidup selama 100 tahun dalam hitungan detik. Segala yang ia impikan, segala yang ia rindukan, kini tampak jauh sekali. Dunia ini bukan lagi tempat yang bisa ia huni. Ia telah terjebak dalam tubuh yang sudah tua, sementara hati dan pikirannya masih terjebak dalam masa muda yang penuh harapan. Dengan sisa-sisa tenaga, Wira berusaha bangkit, namun tubuhnya tidak lagi kuat. Ia menatap laut di depan matanya, tempat ia dulu merasa bebas dan damai. "Laut, aku ingin kembali," bisiknya pelan, namun tahu bahwa itu tidak mungkin lagi. Waktu yang telah ia lewatkan telah menghancurkan segalanya. Di saat-saat terakhirnya, Wira hanya bisa merasakan penyesalan yang mendalam. "Mengapa aku membuka kotak itu?" pikirnya. "Kenapa aku tak mendengarkan peringatan Dewi Nagagini?" Beberapa tahun setelah kejadian itu, kisah Wira mulai menjadi mitos di sekitar pesisir pantai. Orang-orang mulai berbicara tentang seorang pria tua yang sering terlihat berjalan di sepanjang pantai, mengenakan pakaian kuno yang tidak lazim. Pakaian yang tampaknya berasal dari abad ke-18, dengan topi besar dan baju yang lusuh. Banyak yang menganggapnya sebagai orang gila atau penjelajah tua, tetapi ada yang merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar penampilan anehnya. Beberapa wisatawan yang berkunjung ke pesisir itu mengaku melihat seorang pria tua memandang laut dengan tatapan kosong,
seolah-olah ia sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Ada yang mengatakan bahwa pria itu sering terlihat mengambil jalan menuju tepi laut, hanya untuk berbalik dan berjalan kembali setelah beberapa saat, seolah-olah ia sedang mencari sesuatu yang tidak dapat ditemukan.